Orang kalau sudah dipotong tangan apakah terbebas dari hukum akhirat? Iya. Ya, jawabannya iya. Siapapun orang yang ikhlas dengan hukuman, ya dengan hukuman di dunia, maka dia terbebas dari hukum akhirat. Makanya hukum itu berlaku untuk di dunia supaya orang merasa tidak lagi bersalah karena sudah dihukum di dunianya. Itu. Jadi kalau orang sudah dihukum di dunia dengan hukuman yang adil dan dia ikhlas menerimanya, ya sudah. Di akhirat tidak ada lagi dihukum lagi, potong tangan lagi, enggak, karena dia sudah dihukum. Itu pun kalau sudah menerima, dia menerima teh gini, udahlah, keputusannya begitu, saya laksanakan, saya terima, gitu maksudnya, ikhlas itu. Itu hukum itu begitu. Ada orang jadi terpidana, ya, kemudian menjalani hukuman pidananya sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Sudah, kalau dia bisa menerima dan ikhlas, sudah selesai dosanya. Dosa yang itu maksudnya, dosa perbuatan pidananya. Kalau dia, kenapa? Karena dia sudah menjalani hukum. Itu. Jadi jangan kemudian dianggap kalau orang sudah kena pidana kemudian masuk penjara, keluar penjara masih dosanya menempel gitu. Yang enggak lah, udah selesai dia. Makanya terlahir baru. Kecuali dia berbuat dosa yang lain. Kalau dosa yang itu udah diampuni. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hukum. Karena hukum itu diciptakan itu untuk untuk menegakkan keadilannya. Keadilannya itu di situ, keadilannya. Makanya kalau hakim itu biasanya wakil, disebutnya kayak wakil Tuhan dalam putusannya gitu. Karena menghukum manusia memang perbuatan gampang itu, menghukum manusia. Coba kita ini manusia, menghukum manusia aja. Kita kan harus atas nama Tuhan, Pak. Tapi kan atas nama Tuhan berarti kan harus ada strukturnya gitu. Enggak kemudian sendiri ada orang salah kita gamparin atas nama Tuhan, yang enggak begitu. Makanya diciptakan tata hukum. Ya itu. Itu nomor 1 ya. Ya. Ada kayak sebelumnya apa sih ya? Kalau tangannya dipotong, apakah terus gini kita mati aja kalau gitu. Oh iya, daripada saya dipotong tangan mending mati aja dah, gitu ya. Kan malu meren ya tangannya motong di. Nggak bisa. Ya, malu meren. Satu, bahwa yang menentukan hukuman itu bukan terdakwa, Pak. Yang menentukan hukuman itu adalah pengadilan dan hakim itu yang punya kuasa. Dia ngomong gitu kan karena dia pesimis itu kan, udah putus asa. Akhirnya dia ngomong begitu. Bagaimanapun beratnya cobaan di dunia, ya, bagaimanapun beratnya cobaan dunia, ya, pasti ada solusinya. Yang kedua, bagaimanapun beratnya cobaan di dunia atau hukuman di dunia, itu pasti jauh lebih tidak lebih berat dari hukuman di akhirat. Tidak lebih berat dari hukuman di akhirat.
Yang ketiga, betapapun beratnya persoalan di dunia, kematian bukanlah solusinya. Jadi ada orang punya masalah berat masalah itu. Terus dia minum nonteng karena minum racun cyanida. Habis minum mati. Terus selesai gitu masalahnya? Ya enggak. Dikiranya selesai masalahnya, padahal enggak. Nah, jadi kematian itu bukan solusi. Jadi kalau misalkan ada masalah ya selesaikan aja. Seberat-beratnya ke dunia. Saya kan sering mengatakan begini. Kita bagi orang Islam yang biasa sholat kan suka takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar diresapi begini di hati, berarti yang lain kecil. Berarti selain Allah kecil. Jadi masalah kita kecil enggak? Kecil. Sekarang jangan ada masalah. Selain Allah kecil enggak? Kecil. Dunia besar enggak sebenarnya? Dunia ini besar kan? Ada 5 miliar manusia yang tinggal di dunia ini, bumi, planet bumi. Besar enggak? Besar. Dibandingkan dengan kemahabesaran Allah, besaran mana? Etate dunia, saisina. Terus Indonesia besar kan? Dibandingkan dengan kemahabesaran Allah, dah encana naona. Lamun orang make gelas, make bola, ya dunia, ya Indonesia, ya Jawa Barat, yo Karawang, yo Karangindah, dah kecil. Orang di Karangindah, leutik teh. Leutik. Dunia wae leutik. Komo urang, tak urang dengan segala masalah na leutik. Nya leutik dibandingkan kemahabesaran Allah. Naon kecil. Tapi lamun urang naon teh terus teh berputus asa, udahlah mati aja. Ya berarti orang menganggap ada yang lebih besar daripada kemahabesaran Allah. Gitu. Sampai tidak sanggup untuk menatap hidup, menghadapi hidup. Gitu. Jadi makanya diperintahkan sama Allah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Saking godena, era orang teh, era banget, era pisan. Pan anu masalah gede teh hiji era 2 kali lilit utang nya 3 pak kesal pisan. Yuk, orang kalau bunuh diri tuh hiji rasa malu, bener gak? Malu banget. Malu mah gampang, lamun malu pindah kanu batu ke apaleun. Bener gak? Emang dunia leutik gede pindah ke ditu. Batu nu warawheun. Ya orang tobat di situ. Malu. Terus non tadi deh nuka dua teh. Marah semarah-marahnya. Marah mangga tuh kapakis tuh pantai, carekan laut. Kedalkan semua. Marah semua. Capek. Naon deui? Kalilit hutang. Ya, bener tuh. Kok kalilit hutang biasanya jelema utang itu ubah. Yang mah angkat teh kabur heula. Kira-kira di tiangan pan teu kapanggih. Tadi neangan duit. Tah, geus aya seetik bayar. Itu. Jadi masalah naon sih hirup sebenarnya mah tidak akan lebih besar lagi daripada modal urang ya di urang di Karawang ya. Pang susah-susahna urang ayeuna paling oge teu boga duit bae jenggring. Ayeuna ya orang Karawang pang susah-susahna ge enggak punya uang buat makan. Bae jeung sakit. Lempang urang ka Cianjur. Mana nama keur enggak punya uang, sakit, rumahnya enggak ada,
mau tidur di tenda. Lebih sedih mana aja orang Cianjur. Gitu hirup bah. Gampang deh. Kita sakit di rumah masih bisa makan, bisa. Mas, mangkat ke RSUD, pergi ke RSUD itu. Rumah sakit atau rumah sakit Islam, lihat orang yang sakit ke rumah gering atau kecelakaan, hutangna gede, anakna can bayaran sekolah, wajibna keur gering. Coba eta. Meureun lengkap sedihna dibanding orang. Itu tak orang yang membuat kita tidak kurang kita teh gitu. Menganggap dunia ini sebesar masalah kita sebesar. Karena kita enggak melihat. Ya, benar enggak? Namun kita mah rasa syukur teh gede tah, Pak. Syukur orang teh kecil. Masalah orang naon sih paling besar? Lihat orang lain yang lebih susah. Oh mau batur mah. Arek salat beberapa pengajian subuh. Salat ke salat masjid ge belum ada, Pak. Da amruk. Ya. Wudu di air tangki, Pak. Udang di air itu ngenaheun. Gitu kan ya. Jadi hukuman itu balik lagi, hukuman itu yang menentukan hakim. Bukan terdakwa. Berapapun masalahnya, hakim. Jadi jangan putus asa, jalani saja. Bahwa kehidupan itu jauh lebih berharga daripada mati. Itu. Apalagi ya? Yang ketiga ya? Hukum olahraga dan niat olahraga itu sendiri. Nah ini Pak, ini sensitif nih Pak. Saya bisa digebukin orang ini. Satu dibedakan dulu Pak. Hukum olahraga itu wajib Pak. Saya ulangi. Hukum olahraga itu wajib. Kalau olahraga itu diniatkan untuk kita sehat. Dan olahraga memang untuk sehat. Benar nggak? Pak, kenapa Bapak bisa sholat ke sini, Pak? Kenapa Ibu bisa sholat ke sini, ke masjid? Karena sehat. Coba mun gering di imah. Kunon Bapak Ibu bisa sholat berdiri, ruku sujud dengan sempurna karena sehat. Coba anu nyeri cangkeng, sakit pinggang, tuh mal bisa ruku apa? Bener tuh, sehat. Jadi, nah kenapa kita bisa sehat? Karena olahraga, karena makan yang bergizi. Kalau dibalik, kita bisa sholat karena kita sehat. Kita bisa sehat karena kita olahraga dan makan bergizi. Berarti makan sama olahraga wajib. Kalau dilihatnya dari sisi itu. Persoalan jenis olahraganya apa? Nah ini persoalan lain lagi. Aya nu olahragana dengan ngepel, aya. Bener Bu, ngepel rumah olahraga apa itu ge? Aya nu olahragana rek ngabagain bari nyapu. Eta teh olahraga mah ngegerakeun awak. Aya olahragana dengan nyeuseuh. Nah, ngagosok pan gerak eta teh awak teh. Eta teh olahraga. Nya nu leuwih jelas teh olahraga kakarang pawitan. Senam, tawaf di karang pawitan, muter. Olahraga sama. Wajib olahraga. Kan bentuknya apa-apa. Nah, itu olahraga dalam segala bentuknya boleh. Jenis-jenis olahraganya apapun boleh. Kalau tadi olahraganya wajib, jenis olahraganya boleh. Soal lain ketika berpakaian Pak, itu jangan digabung-gabungkan. Kumaha berpakaian nya ketat, nya halus kos numbung wae ningalina.
Ya. Yang ulah ketat teuing we. Tapi kitu teh sok loba nu nipu ya. Itu tukang meni alus seksi, hareup teh geuningan itu. Jadi berpakaian dengan olahraga dipisahkan, Pak. Jangan dipahami secara kesatuan. Ini kan karena image kita dibentuk oleh barat ya. Benar nggak? Barat itu kan eksploitasi perempuan. Kalau senam harus ketat. Kalau itu di olimpiade itu kan olahraga yang mengeksploitasi tubuh, kayak lari yang perempuan itu coba larinya kan bagus lari mah. Kenapa harus pakai itu? Terus lompat indah, lompat galah, kenapa harus pakai itu? Sieun nyangkut cenah, nyari rek nyangkut mah nyangkut. Tidak ketat berarti bukan harus longgar, Pak. Tidak ketat itu bukan longgar, tapi ngepas lagi. Memang karena dibentuk oleh barat, jadi pikiran kita kayak barat gitu. Lagunya renang, ya kan? Renang itu ya sebenarnya mah biasa, pakai baju biasa kita bisa renang mah. Ya, asal jangan pakai dasar dan nyingsat. Tong dibayangkan Pak, sukena ya. Ya renang mah pastinya, tapi kan biasa aja sih. Gak harus ketat-ketat banget kan, gak harus ketat-ketat banget sebenarnya. Tapi itu kan pakaian, jadi harus dibedakan mana hukum olahraga, mana hukum pakaian, Pak. Walaupun pakaian itu menempel di olahraga, ya karena pikiran kita di barat, si gaya barat ini, tetap saja aurat itu. Gitu. Ya selama menutup aurat lah nggak apa-apa. Persoalan ketat atau tidak ketat kan itu kan perspektif Bapak, lihatnya dari mana? Itu kan dari perspektif Bapak, ngelihatnya dari mana? Ya gitu. Ya umumnya lah. Orang itu kumpul ibu-ibu semua kok. Ya bapak-bapak kenapa jadi ikut jadinya? Kalau komunitasnya ibu-ibu aja biarin, karena tidak haram kan kalau ibu-ibu semua. Gitu. Jangan terlalu kaku kemudian kita mikir begini. Ada sering sekali dikatakan perempuan dulu kan pernah ditanya, perempuan yang berdandan bukan untuk suaminya ya. Nah, dulu pernah ya? Itu hukumnya apa? Dosa ya? Itu kan ada ayatnya. Jadi wanita bisa masuk neraka karena berhias bersolek bukan untuk suaminya. Sedangkan kenyataan di lapangan pas orang kondangan pakai dasar doang, tapi bersolek. Gitu. Tapi niatnya kan, mohon maaf Pak Kiai, itu sudah jasa saya sangat bagus sekali. Terima kasih. Saya melihatnya di sisi lain. Nah, di satu sisi misalnya dia melanggar ayat-ayat itu, di sisi lain niat bagaimana tuh? Supaya supaya dia terhindar dari dosa. Terima kasih. Yang pertama cara memahami ayatnya dulu, Pak. Jadi supaya kita nggak bergubat pikirannya. Cara memahami ayat itu, berdandan bukan untuk suaminya berarti untuk orang lain. Kalau orang berdandan itu kan untuk menyenangkan suami. Nah, kalau dia berdandan bukan untuk suami artinya ada seseorang yang memang untuk disenangi olehnya. Ngerti nggak Pak? Orang itu berdandan untuk suami. Nah, berdandan untuk bukan suaminya berarti kan ada orang lain yang memang akan disenangkan olehnya. Berarti ini perempuan ini maksudnya yang dimaksud itu adalah dia mempunyai seseorang yang memang akan disenanginya dengan berdandan itu. Ngerti nggak Pak? Bukan dandanan yang umum kalau kita kondangan, kalau kita ngaji begini, bukan. Dia bermaksud hati ada seseorang. Itu yang gak boleh.
Kalau yang dandan umum ada biasa, ada perempuan mau kesini. Kalau kita memahami ayat itu untuk di ruang publik, ya mau istri kita jadi tampil di depan publik secara kulhe, bener tuh? Begitu mah awewe itu ulah dangdan meureun itu. Ya kan martabat suami juga. Ih, itu istrina. Bener enggak? Kita mun teu make bedak-bedak can. Ku gan teu beli bedak eta. Eta salakina kumaha sih can? Eta digawe teh naon hasilna pamajikan dikuat kuliah gitu. Ih cenah. Padahal mah nya pamajikan pejabat. Coba diomongkeun bae. Kita jangan memahaminya jangan ke situ. Memahaminya bahwa dia berdandan untuk seseorang yang bukan suaminya. Itu yang enggak boleh itu. Bukan dia berdandan untuk tampil di ruang publik, enggak apa-apa itu. Asal sewajarnya. Bukan berarti enggak boleh pakai kondangan kemudian pakai daster. Nyerek naon atuh. Masa kondangan pakai daster? Daster mah tuh pakaian dinas malam itu. Ya. Ya kondangan yang umumna pakai kebayanya kebaya, pakai gamisnya gamis, umumna we. Paham ya? Jadi memahami ayat itu atau hadis itu jangan kemudian saklek bahwa itu untuk di ruang publik. Kalau di ruang publik kan mana ada orang yang mau maksiat itu mah. Terserah orang yang melihat sebenarnya mah. Dari erek niatna goreng mah pikiran nama sum entongkeun. Ya. Ibu-ibu muda yang lagi senam. Ya. Entongkeun. Anu make tiung ya ari pikiranna urang pikiranna mah summa angger we eta teh. Bener teh tah? Kan berangkat dari pikiran kita sebenarnya. Jangan disalahkan terus perempuan. Seolah-olah perempuan itu jadi objek. Saya kan pembela perempuan. Udah ya, paham ya? Memahami ayat itu begitu Pak yang itu. Jadi berdandan bukan untuk suaminya, dia berdandan untuk orang lain yang bukan suaminya, orang lain, seseorang. Dia menyengaja bukan untuk tampil di ruang publik, ya nggak apa-apa di ruang publik. Masa orang mau kondangan mau apa nggak boleh dandan? Jadi Pak Ustaz begini ya. Jadi misalnya dengan niatan baik